berdoa untuk pergumulan dengan gangguan kesehatan mental, baik kita pun yang mengalami atau mungkin orang-orang terdekat kita. Sebelumnya saya mau kita menyanyikan lagu dulu, kita sama-sama menyanyikan satu lagu ya. Yaitu dari lagu ini ya. Lingkupiku ya. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu lingkupiku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Dapat Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan
ketika kami mungkin bisa menghadapi badai yang bergelora di dalam hidup kami, Tuhan, tapi hati kami tenang karena kami bersama-Mu, Tuhan. Kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami semua, Tuhan. Berkati sebentar lagi ada perenungan dan doa, berkati waktu ini dari awal sampai akhir, supaya kami semua diberkati Tuhan. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saat ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari Mazmur 1 ya. Kebaca ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang di antara kita yang ingin berhasil? Siapa yang di antara kita ingin sukses, berbahagia, dan diberkati Tuhan? Pasti kita semua mau ya. Kita semua mau. Kita sebagai orang yang gangguan kesehatan mental pun kita ingin berhasil, kita ingin berbahagia, dan kita ingin diberkati Tuhan. Pertanyaannya, apa itu berhasil? Apa itu bahagia? Apa itu diberkati Tuhan? Dan bagaimana caranya? Mazmur ini memberikan kita satu pemahaman ya, bahwa memberikan prinsip gimana supaya kita bisa menjadi orang yang berbahagia dan orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Mazmur, kitab Mazmur ini adalah sebenarnya artinya kita pujian ya, pujian psalm ya. Dan ini adalah pujian orang-orang percaya. Di dalam Mazmur banyak terdapat pergumulan orang-orang percaya. Pergumulan emosi orang-orang percaya. Ada yang sedih, ada yang susah, ada yang meratap, ada yang marah, ada yang sakit, ada yang mengaku dosa, dan sebagainya. Begitu kaya pengalaman emosi di dalam kitab Mazmur. Makanya dikatakan ini anatomi jiwa manusia, kitab ini ya, oleh satu teolog. Kalau kita lihat Mazmur 1 ini, tipenya adalah Mazmur bijaksana, wisdom psalm. Dan di dalam Mazmur sebenarnya yang paling banyak tipenya, tipe Mazmur apa? Genre atau tipenya. Paling banyak adalah Mazmur ratapan. Menyatakan bahwa sebagai orang percaya, sebenarnya kita itu meratapan itu bagian dari kehidupan kita. Nah, kita orang-orang percaya itu orang-orang yang bergumul dalam hidup. Dan kita lihat Mazmur 1 ini adalah tipenya adalah Mazmur bijaksana. LAI memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Jalan orang benar dan orang fasik. Siapakah orang benar itu? Siapakah orang benar itu? Siapakah orang fasik ini? Nah, kembali saya ajak kita berpikir, gimana supaya kita bisa berbahagia, supaya kita bisa diberkati. Nah, ini menarik ya. Dikatakan di permulaan itu dikatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia di sini, di dalam bahasa aslinya itu artinya diberkati. Blessed happiness. Jadi arti berbahagia sama diberkati itu sama gitu ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati, dan orang yang diberkati adalah orang yang berbahagia. Nah, supaya kita bisa berbahagia, kita harus menjauhi nasihat orang yang berdosa, nggak berdiri di jalan mereka, dan tidak bergaul karib dengan mereka. Nah, kalau kita mau berbahagia, kita harus melakukan itu. Jangan dengar nasihat orang yang berdosa, karena pencobaan itu masuknya dari pikiran. Pikiran, nah kita sebagai orang yang GKM ya, harus jaga pikiran kita.
kita berjalan jangan menurut nasihat orang fasik, karena nasihat itu dari pikiran itu akan dipertimbangkan. Jadi kita berjalan ke arah itu. Nanti misalnya kalau lagi stres ya, diajak minum alkohol, diajak narkoba, atau nanti kita lagi merasa kurang uang, ada godaan diajak judi. Misalnya seperti itu ya. Jadi dari pikiran, dari nasihat orang fasik, nanti ada godaan kita jadi mencoba dan akhirnya bergaul bersama-sama dengan orang yang berdosa. Jadi bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Akhirnya adalah kebiasaan buruk merusak pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Ini adalah degree-nya itu tahapannya makin lama makin rusak. Dari dengar, berjalan, berdiri, dan akhirnya duduk. Makin lama makin parah. Dari pikiran ke tindakan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kan ada pepatah kita bilang bahwa yang dilakukan itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan menentukan masa depan kita. Sebaliknya, kalau kita mau diberkati dan berbahagia, harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan Alkitab mengatakan bahwa di sini adalah yang kesukaannya ya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka orang seperti itu adalah orang yang berbahagia, yang akan diberkati. Kalau kita lihat bahwa pohon yang di tepi aliran air itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Kalau kita dekat dengan sumber hidup, dengan sumber aliran hidup, hidup kita akan segar dan akan berbuah. Kita akan bertumbuh rohaninya. Ingin kita berbahagia, kita harus dekat sama sumber hidup, sumber aliran hidup. Siapa yang mampu di antara kita menjadi orang benar? Nah, ini saya mau kasih kita berpikir ya. Kembali ke pertanyaan, siapa yang ingin berbahagia, diberkati, dan berhasil? Memangnya kita mampu? Memangnya ketika kan ini jalannya kan jalan orang benar dan orang fasik. Siapakah kita? Apakah kita mampu melakukan, ini kan dikatakan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kadang-kadang lupa baca Alkitab juga ya. Betul nggak ya? Kalau kita mau jujur ya. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita merenungkan, lupa. Siapakah kita? Apakah kita orang benar? Nah, saya ingin memberikan satu kunci untuk mengerti kitab Mazmur. Saya lagi baca perenungan dari buku yang judulnya kira-kira Seeing Christ in All Scripture. Nah, jadi untuk melihat, mengerti kitab Mazmur, kita harus mengerti dari Tuhan Yesus. Karena waktu Yesus sudah bangkit, dia menjelaskan kepada murid-muridnya begini ya. Saya bacakan dari Lukas 24 ayat 44. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Maksudnya apa? Kita harus melihat prinsip kitab Mazmur pun dalam kacamata dia dari perspektif Tuhan Yesus. Kita nggak mampu menjadi orang benar. Kita nggak mampu menjadi orang yang seperti ini, yang siang hari merenungkan Taurat, yang betul-betul seperti yang betul sempurna gitu maksudnya, yang betul-betul sempurna kita nggak mampu. Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Karena orang benar itu sebenarnya Tuhan Yesus. Orang benar yang sepenuh-penuhnya sempurna itu Tuhan Yesus. Apakah yang orang benar yang murni itu Daud? Ini kan di Mazmur ini dari Mazmur Daud ya. Apakah ini Daud? Daud dia pernah berzina dan membunuh Uria, berzina dengan Bathsheba dan membunuh Uria. Mazmur 1 adalah Mazmur hikmat. Apakah yang berbijaksana, yang berhikmat itu, yang murni itu Salomo? Dia pernah menyembah berhala. Tapi Kristus adalah orang benar dan dia adalah hikmat Allah. Dan ini kabar baiknya buat kita. Kabar baiknya, kita mungkin bisa gagal di dalam mengikut Tuhan. Kita bisa gagal dalam mengikut Tuhan, kita mungkin nggak sempurna. Tapi Kristus yang menjadi sempurna, dia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan Kristus tidak duduk di dalam kumpulan kaum pecemo. Dan Kristus kesukaannya itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Semua firman Tuhan itu menuju pada Kristus, dan Kristus itu adalah kegenapan perjanjian lama. Kalau kita, saudara teman-teman, kita orang-orang yang GKM, yang percaya kepada Kristus, kita dipersatukan dengan dia. Hidup kita dipersatukan dengan dia. Dia mati bagi kita di kayu salib. Dia mati bagi kita di kayu salib. Kita orang berdosa, dan di kayu salib dia menanggung dosa kita. Dan dosa itu masalah kita. Masalah yang membuat hidup kita malam. Dan dosa itu masalah utama umat manusia. Dan Tuhan Yesus selesaikan itu semua di dalam kematiannya. Dan di kayu salib, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang mulia,
Dia adalah anak Allah dan dia dijadikan seperti orang berdosa, dan kebenaran dia diberikan kepada kita. Seperti ada transaksi. Kita menjadi orang benar, dosa kita diberikan kepada Kristus, dan kebenaran Tuhan diberikan kepada kita. Dan kita menjadi orang yang berbahagia dan orang yang diberkati. Kristus menjadi orang yang dihukum. Ini luar biasa, ini Injil. Di kita Mazmur 1 aja kita bisa memikirkan ada pengertian seperti ini. Indah. Kita bisa menjadi orang benar bukan karena usaha kita, tapi karena karya Kristus di kayu salib. Karena karya Kristus di kayu salib yang sempurna. Dan kita dimampukan mengikuti teladan dia untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Setelah itu, baru kita diberikan kemampuan karena kita dipersatukan oleh dia. Dipersatukan oleh dia. Hidupnya menjadi hidup kita. Dan hidup kita akan berbuah. Dan akan berbuah roh, berbuah-buah roh, dan berbuah kebaikan. Dan hidup kita akan berhasil. Nah, mungkin kita bertanya, kita berhasil? Memang berhasil? Ingat, berhasil di sini bukan seperti kriteria dunia. Seringkali kita sebagai GKM berpikir, waduh, saya bisa nggak berhasil? Saya banyak istirahat, saya banyak tidur. Tentu ya, kalau kita orang GKM kan fisiknya lemah ya. Kita baik pengaruh dari kondisi kesehatan mental atau juga kadang-kadang obat juga menambah lemes ya. Nah, gimana kita bisa berhasil? Saya juga nggak kaya, saya juga nggak sehat. Gimana kita berhasil? Kita mesti definisikan apa itu berhasil. Mendefinisikan ulang. Di sini berhasil artinya apa? Itu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan tujuan kita yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan menerima Kristus. Menjadikan Kristus hidup kita. Dan Kristus yang mengendalikan hidup kita. Jadi, kita sebagai orang GKM, kita bisa berhasil. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena karya kita. Bukan karena kemampuan gagah perkasa kita. Kita di dalam Kristus, kita bisa berbahagia, diberkati, dan berhasil. Mari kita terus berkait dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus. Menempel seperti persatuan rohani, seperti pokok anggur dan ranting-ranting. Sebab Tuhan berkata, di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa. Tetapi di dalam Kristus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa ya. Sebelumnya saya akan mengajak kita, ini adalah doa pribadi ya. Jadi kita curahkan isi hati kita sama Tuhan. Kita curahkan pergumulan kita sama Tuhan. Dan diiringi lagu Pujilah Tuhan. Kita akan doakan orang-orang yang kita kasih. Kita doakan pergumulan kita. Kita hening di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita tenang. Kita ambil nafas tenang. Kita tenangkan jiwa batin kita. Menghadap Tuhan yang mengasihi kita. Yang mengerti kita. Yang menciptakan kita. Yang memelihara kita. Dan diiringi lagu kita berdoa ya.